tanggapan dari Sani Uye terhadap video saya semuanya mentah. Satu, tahlilan jelas bukan hilafiyah. Sani Uye mengatakan sendiri, hilafiyahnya adalah sampai tidaknya transfer pahala. Yang kedua, mereka bermazhab, sikap mereka bermazhab tidak konsisten. Tergantung ada tidaknya di mazhab tersebut dalil-dalil yang mendukung amalan-amalan bid'ah mereka. Dan yang ketiga, mansuh An-Najm 39 yang dikatakan, yang disampaikan oleh Sani Uye, malah dia katakan dari kitab, saya lupa kitab apa yang dia katakan. Ternyata tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, Sani Uye kembali menanggapi video saya yang berjudul ini, sobat-sobat. Sani Uye bertahan pada pendapatnya bahwa katanya di video tanggapannya, tapi sebenarnya dia mengatakan bukan memberi tanggapan tetapi memberikan nasihat kepada saya, sobat-sobat. Dia bertahan, katanya tahlilan itu memang hilafiyah, memang diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi perselisihannya diperselisihkan pada diterimanya atau tidak transfer pahala di acara tersebut. Nah, ingat sobat-sobat, yang dikatakannya hilafiyah atau diperselisihkan bukan acara tahlilannya, akan tetapi sampai tidaknya transfer pahala kepada yang sudah mati. Jadi jelas sobat-sobat, tidak ada hilafiyah di masalah acara tahlilan. Artinya tahlilan itu jelas amalan bid'ah, amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan kita sudah tahu juga ini adalah berasal dari dakwah para wali, strategi dakwah. Namun para wali songo juga mempertimbangkan dengan satu pertimbangan, bahwa kalau mereka sudah tahu ini bukan ajaran Islam, maka mereka akan meninggalkannya. Tetapi dakwah belum selesai, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah ini tidak hilafiyah, akan tetapi jelas ini adalah bid'ah. Kemudian Sani Uye juga berkata, kenapa kami yang bermazhab Syafi'i meninggalkan Syafi'i, mencari di ulama yang non Syafi'i untuk mencari dalil sampainya transfer pahala kepada mayit.
Karena katanya Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai berdasarkan surat An-Najm ayat 39. Dan katanya juga, sobat-sobat, bahwa surat An-Najm 39 itu dimansuh oleh surat At-Tur ayat 21. Padahal antara surat An-Najm ayat 39 dan At-Tur ayat 21 tidak ada pertentangan. Sedangkan sesuatu yang dimansuh, ayat yang dimansuh atau yang digantikan, itu harus bertentangan. Tetapi An-Najm 39 dan At-Tur 21 tidak bertentangan. Kalau An-Najm bahwa orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia lakukan. Sedangkan di At-Tur 21 bahwa anak-anak mereka akan digabungkan, akan dipertemukan dengan bapak-bapak mereka, yang dikatakan oleh Sani Uye bahwa sudah dimansuh ternyata tidak benar. Dan berdasarkan kitab-kitab yang kita lihat gitu sobat-sobat, begitu banyak kitabnya. Dan dia hafal nama-nama kitab tersebut. Dan wajar dia mengatakan, saya bukan level dia. Memang saya juga mengakui sobat-sobat, di masalah keilmuan, ketinggian ilmu, banyaknya ilmu di dalam masalah agama yang berhubungan dengan agama, saya memang mengakui masih di bawah dia levelnya. Akan tetapi sobat-sobat, kebenaran Islam, hidayah Islam, bisa memahami Islam dengan benar, tidak ditentukan dengan ilmu yang tinggi, dengan ilmu yang banyak. Tidak itu sobat-sobat. Kita ingat Snouck Gronya itu belajar Islam ke Mekah, melakukan ibadah haji, pasti berbahasa Arab, tahu hukum-hukum Islam. Tetapi ternyata dia tidak sampai pada hidayah Islam, pada kebenaran Islam. Karena yang dia lakukan hanya taktik untuk bagaimana menaklukkan Aceh. Mary Simel, seorang orientalis, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal tafsir Ibnu Katsir, bahkan dia hafal Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali yang 3 jilid. Dan dia sudah menghatamkan 50 kali sobat-sobat buku Ihya Ulumuddin. Ya, ada yang mengkritik saya, katanya bukan Ulumuddin tapi Ulumidin. Terserahlah, tapi intinya yang dimaksudkan itu. Nah, jadi dia sudah menghafal karya besar, karya monumental dari Imam Al-Ghazali. Tetapi Mary Simel tidak mendapat kebenaran Islam, tidak mendapat hidayah Islam. Dia tetap pada agamanya. Bahkan ketika ditanya, dia mengatakan, saya tidak beragama. Jadi sobat-sobat, ketinggian ilmu, banyaknya ilmu tidak menjadi jaminan, tidak menjadi ukuran pemahaman Islam yang benar. Apa yang dia lakukan benar, diterimanya atau tidak. Transfer pahala di acara tahlilan kepada mayit masih samar, karena ini masalah gaib. Barangkali yang benar justru pendapat yang mengatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran tadi kepada si mayit. Mengapa? Fa inna hadhihi umurun khufyatun anna.
Sebab ini persoalannya persoalan yang samar bagi kita, teman-teman. Artinya ini subhat. Bukankah Rasulullah, Nabi kita, menganjurkan untuk meninggalkan yang subhat, yang samar, yang masih diragukan. Karena kalau itu yang dipilih, ya karena berdasarkan kitab yang Sani Uye baca, dijelaskan bahwa walaupun ini masalah hilafiyah masih diperselisihkan, jangan diremehkan. Bisa saja berdasarkan di kitab itu, bisa saja yang berpendapat sampai itu yang benar. Ya, kita juga bisa berkata, sobat-sobat, kalau mereka mengatakan bisa saja yang mengatakan sampai transfer pahala kepada mayit itu benar, kita juga bisa mengatakan bisa saja yang benar itu justru yang mengatakan tidak sampai. Tetapi Sani Uye dan kawan-kawan mengambil yang sampai. Artinya Sani Uye dan kawan-kawan melanggar pesan Nabi yang menyuruh meninggalkan yang masih samar-samar, meninggalkan yang masih meragukan. Jadi ada beberapa hal yang saya simpulkan dari tanggapan Sani Uye terhadap video saya. Yang pertama, ternyata mereka bermazhab. Kalau di mazhab tersebut, mazhab, saya juga dikritik ini, mengatakan mazhab, ya terserahlah. Bagi saya itu masalah, ya yang penting orang paham apa yang saya sampaikan. Mereka sering mengatakan mazhabnya Imam Syafi'i. Akan tetapi ketika tidak ada pendapat Imam Syafi'i mendukung amalan-amalan bid'ah mereka akan pindah mencari di mazhab yang lain. Artinya mereka bermazhab ya sekedar untuk bisa mendukung pendapat mereka yang justru bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Tidak konsisten. Ketika dikritik, ya, masalah kunut misalnya, mereka mengatakan, mazhab saya mazhab Syafi'i. Tetapi ketika Syafi'i menolak bahwa transfer pahala kepada mayit sampai mereka meninggalkan Syafi'i. Jadi tidak konsisten, sobat-sobat. Nah, jadi sobat-sobat, tanggapan dari Sani Uye terhadap video saya semuanya mentah. 1. Tahlilan jelas bukan hilafiyah. Sani Uye mengatakan sendiri, hilafiyahnya adalah sampai tidaknya transfer pahala. Yang kedua, mereka bermazhab, sikap mereka bermazhab tidak konsisten. Tergantung ada tidaknya di mazhab tersebut dalil-dalil yang mendukung amalan-amalan bid'ah mereka. Dan yang ketiga, mansuh An-Najm 39 yang dikatakan, yang disampaikan oleh Sani Uye, malah dia katakan dari kitab, saya lupa kitab apa yang dia katakan. Ternyata tidak benar, karena ayat penggantinya justru tidak bertentangan. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan
Nasrun minal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.